Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu guru hebat dari SMK Negeri 1 Kemang. Terima kasih atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam rangka diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Baik, sebelumnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kemang dan Bapak Ibu serta seluruh staf karyawan, semoga kita selalu diberi keberkahan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini insya Allah saya akan menyebarluaskan atau berbagi ide apa yang sudah saya pelajari dalam budaya positif di sekolah, di mana yang kita sudah sama-sama kita tahu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah di mana pendidikan itu menghamba kepada murid, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, bagaimanapun yang kita lakukan, itu semuanya orientasinya adalah murid. Maka untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, sehat di sini berarti bukan hanya sehat jasmani, tetapi sehat ruhiyahnya juga. Maka di sini mari sama-sama kita belajar dalam budaya positif. Baik. Di dalam konsep inti budaya positif, bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan yang positif? Kalau memang sebetulnya konsep ini kalau hanya dilakukan di sekolah memang kurang efektif. Karena kenapa? 24 jam pendidikan kita bukan pendidikan 24 jam. Yang efektif itu adalah pendidikan 24 jam. Itu yang efektif. Betul-betul mengena kepada setiap individu, baik itu dari mentalnya, baik itu dari pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Mari sama-sama kita dalam rangka berusaha dalam menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang positif melalui budaya positif. Apa saja sih di sini untuk menciptakan budaya positif itu? Yang pertama, paradigma baru. Paradigma kita yang sebelumnya nanti akan kita pelajari, kita rubah kepada paradigma baru yang tentunya lebih mengarah kepada paradigma positif. Kemudian disiplin positif yang sebelumnya kita ketika mendengar kata disiplin itu pasti banyak pengertian yang kita yang ada dalam diri kita, dan lebih kepada kalau ada disiplin berarti ada hukuman, pasti seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan coba bagaimana sih disiplin positif itu berjalan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Setiap apa yang dilakukan oleh diri kita pribadi itu pasti ada motivasinya. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin sudah kita jalankan dengan kesepakatan kelas. Kita akan merubah dari peraturan-peraturan yang ada. Mungkin kalau kesepakatan kelas masih berupa peraturan semuanya, masih berupa kalimatnya negatif semuanya. Nah, di sini kita akan merubah kepada keyakinan kelas, yang mana itu akan menjadi dasar dalam setiap tingkah laku yang dilakukan oleh murid kita ini di kelas atau di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia kita sebagai manusia pasti seperti lapar, butuh makan, butuh minum, haus, itu kebutuhan dasar. Salah satunya yang seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru. Nanti akan kita bahas posisi kontrol itu kita ada di mana saat ini. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini merupakan sebuah metode untuk kita menghadapi sebuah kasus atau sebuah pelanggaran anak. Ketika nanti keyakinan kelas sudah kita buat, kemudian pasti ada aja yang melanggar keyakinan kelas itu sendiri. Nah, tetapi ketika melanggar itu bagaimana sikap kita? Nanti kita akan belajar di posisi kontrolnya dan bagaimana caranya untuk ketika si anak itu salah, ketika si anak itu melanggar, tetapi dia tidak terpojokkan. Terkadang kita marah-marah dengan suara yang lantang, tetapi kita tidak menyadari bahwasanya ketika itu ada yang menang dan ada yang kalah. Di sini posisi yang menang siapa? Kita. Posisi yang kalah siapa? Si anak. Apakah itu menjadi landasan untuk si anak ini berkembang? Kan seperti itu, ya. Nah, makanya nanti kita bahas di segitiga restitusi. Baik, ini paradigma baru, ya. Boleh. Mungkin ini waktu penting, belum makan pula, tapi alhamdulillah ini belum makan, jadi nggak ngantuk gitu. Setelah ini kita makannya. Boleh berdiri dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada permainan coba buka berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan. Saya berikan satu pasang satu permen. Oke. Yang megang permen satu orang, nanti bergantian. Yang pertama, orang yang pertama nih, yang memegang permen, mengepalkan salah satu tangan dan bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Anggaplah permen itu apa ya? Emas, cincin, berlian, mutiara dan segala macam yang berharga. Anda perlu boleh kertas sama atau cek ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, yang B, temannya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Si B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Boleh, agar si A ini bersedia membuka kepala tangannya, pokoknya dengan segala cara. Cobalah lakukan kegiatan tersebut. Nah, coba dilakukan. Nanti masing-masing secara bergantian selama 30 detik aja. Ya. Bisa negosiasi kita berdiri. Mana sore ini? Mana tuh? Kasih nggak? Kasih di kopi. Kasih lah. Udah selesai. Ini jangan gitu ya. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya, selama 30 detik ya. Nanti bergantian. Baik, 1, 2, 3.
5 selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Dapatkah yang diinginkannya? Dapat. Dengan cara apa? Dirayu. Ada lagi? Ada yang sampai kasih uang? Ada. Dia tahu aku materi. Negosiasi Pak. Oke, baik. Dan saya yakin semuanya ini ada di tangan Bapak Ibu. Maka tadi kenapa bergantian? Sekarang saya tanya yang A, apakah dia yang pertama, yang A itu apakah mau buka kepala tangannya? Alasannya kenapa? Nah, kemudian apa alasan yang B juga sampai menginginkan apa barang yang ada di tangan si A? Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua sama kepada si B. Apa alasannya sampai dia menutup tangan, nggak mau membuka? Ya. Karena orang buka hati bagaimana? Nah itu kembali. Karena di tangan apa terbiasa. Betul Pak Warga. Tepuk tangan dulu Pak Warga. Tapi yang dibiasain. Baik tadi yang mempertahankan emasnya, yang mempertahankan berliannya, mutiaranya, atau bahkan sampai hatinya, itu semuanya saya yakin yang memegang kendali. Misalkan yang A, yang pertama yang A, yang memegang kendali itu yang A atau yang B? Yang A. Ya. Yang memegang kendali itu yang A. Walaupun yang B, walaupun dengan cara apapun itu, kalau memang beneran, kira-kira bakal dikasih nggak? Dengan tersirat. Nah, ada tindakan-tindakan sampai mungkin ada tindakan-tindakan kejahatan, kan seperti itu. Ya. Nah, maka semuanya ini kontrolnya ada di diri kita. Ya, ini harus kita pahami. Ini ke diri kita dulu sendiri. Kontrolnya ada di diri kita. Apakah kita ingin memberikan atau kita ingin mempertahankan? Ya, ini untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, coba kita lihat ilusi ini, miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Coba kita coba flashback deh, kita coba refleksi ke belakang. Ketika kita memaksa murid, apakah itu dalam jangka waktu yang lama? Itu pasti hanya sebentar. Ketika ada kita aja. Tapi ketika nggak ada kita, kemarin saya coba lakukan di kelas 12 DPIB. Saya buat asesmen sumatif. Saya berikan waktu 7 hari, seminggu, sampai saya masuk lagi. Itu saya bebaskan. Silahkan kamu kerjakan di rumah atau di sekolah, terserah. Kalau di sekolah harus di luar jam. Saya jelaskan seperti itu. Yang penting, ketika minggu depan saya masuk lagi, data itu sudah ada di saya. Sudah melaksanakan asesmen. Itu sudah saya coba praktekkan. Nah, dengan kebebasan yang seperti itu, seminggu kemudian, alhamdulillah sudah masuk semua nilai asesmen itu. Karena kalau sekarang itu asesmen sumatif itu kan bukan jadi patokan nilai ya. Kalau sekarang itu, makanya saya bebaskan. Terserah kamu sesuai dengan minat dan bakat kamu mengerjakannya mau bagaimana. Mau sambil tiduran kah? Atau mau sambil tengkurap kah? Mau sambil bagaimana pun itu, mau sambil main, sambil ngopi di kafe, silahkan. Saya bebaskan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ketika seminggu itu saya lihat masuk semuanya, tinggal remedial. Saya buka lagi aksesnya untuk menjawab jawaban lagi. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, maka di sini ilusi guru mengontrol murid
ketika kita mencoba mengontrol, memaksa, tapi itu jangka waktunya hanya sementara. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sekiranya ini merupakan seperti sindiran, ya, seperti sindiran atau misalkan kalau ada yang ngobrol, kita lagi ngejelasin, kemudian ada yang ngobrol di pojokan misalkan, ibu kok merasa berisik ya, ada suara selain suara ibu. Memang itu dengan bahasa yang lemah lembut, tetapi secara tidak langsung kita meyakini bahwasanya penguatan positif itu positif. Ini efektif dan bermanfaat, tetapi sama kayak tadi, tidak berjangka waktu yang lama. Tuh. Nah, ada lagi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, katanya gitu. Ini miskonsepsinya, ya, membuat orang bersalah. Ibu kecewa loh tadi kamu ngobrol di belakang. Kan kalau kita ngomong kayak gitu anak merasa bersalah. Oh iya bu. Terus kamu gimana? Besok mau kayak gitu lagi. Itu dari eksternal semuanya, bukan dari diri siapa. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menjadi seperti kita. Gitu. Ya. Kenapa? Nah, disinilah perubahan paradigmanya. Dari mulai stimulus respon, sebelumnya kita stimulus respon kepada teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Sebelumnya kita menganggap seperti itu, kebutuhan kita sama. Tetapi pada hakikatnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kebutuhan kita dengan murid jangan disamakan. Itu jangan disamakan. Ketika istirahat, murid membutuhkan makan, istirahat pertama. Sedangkan kita membutuhkan deadline, mengerjakan asesmen ini harus selesai dikerjakannya hari ini. Nah ini jangan disamakan, sehingga memakan waktu istirahatnya murid. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita rubah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maka yuk sama-sama kita jangan justifikasi anak di awal. Apalagi kalau misalkan di SMP-nya kita udah kenal, kemudian teman kita ini yang kita kenal ini ngomong ke kita, tuh si A, dia sekarang masuk ke Kemang ya. Dulu dia di SMP nakal, banyak kasusnya. Ketika kita mendapatkan informasi seperti itu, sah-sah saja, tetapi bukan untuk kita jadikan pernyataan kita, hanya untuk hipotesa kita, pernyataan sementara yang seperti itu. Ketika memang anak itu jangan, kamu nakal. Nah ini, yuk kita rubah paradigma kita. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini sering, bukan hanya kepada anak, tapi kepada guru-guru juga kadang kita sering. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini luas. Ya, dunia ini luas. Maka jangan kita berpandangan hanya ada di sekolah. Mari kita hargai apa yang mereka kerjakan di rumah. Apa yang mereka kerjakan sepulang sekolah. Yuk sama-sama kita hargai. Oke. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka mari sama-sama, semua perilaku memiliki tujuan. Itu apa tujuan dia? Tujuan dia apa melakukan seperti ini? Ketika memang kita gali itu dan ada hal positifnya, kita ambil hal positifnya, buang hal negatifnya. Nah ini paradigma inilah. Oke, selanjutnya disiplin. Yang tadi paradigma tadi ya, untuk menciptakan disiplin
Disiplin yang positif. Yang pertama, disiplin ini kalau kita renungkan kembali, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kira-kira benar nggak? Benar nggak? Hah? Setengah benar. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Makanya ada yang mengatakan disiplin itu atau peraturan itu untuk dilanggar. Karena memang di situ kebanyakan kalimat-kalimatnya negatif semuanya. Nah, kita rubah sekarang kepada disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, serta dapat membuat murid menyadari dan memahami secara intrinsik, bukan paksaan. Nah, budaya positif ini bukan satu arah, bukan ada yang menang kalah, tetapi disiplin positif ini dua arah dan sama-sama menang. Maka ketika kita membuat disiplin harus semuanya positif. Misalkan ya hal kecil aja kita kepada anak, hei nak jangan lari nanti jatuh. Kita rubah kepada nak jalan pelan-pelan. Perubahan yang seperti itu hal kecil tapi itu secara mental dan jiwa anak-anak itu lebih mengena, sehingga kita mengajarkan anak-anak itu lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, makanya disiplin itu sebetulnya harus berdasarkan kesepakatan bersama, bukan satu arah. Ketika satu arah, itu yang dimenangkan adalah yang membuat disiplin itu. Walaupun mengatakan ini disiplin hasil musyawarah. Musyawarah siapa? Kalau hanya sekedar musyawarah dulu, saya kira itu kurang efektif. Karena di sini ada murid dan justru itu objek vital kita yang akan kita didik. Kemudian tadi dikatakan di sini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan kesepakatan bersama. Ya, nggak ada patokan di dalam nilai-nilai kebajikan. Ini hanya berupa contoh nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila yang sudah kita gaungkan setiap waktu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berorang sampai terakhir. Ini contoh. Bisa kita adopsi? Bisa. Ya, bisa kita adopsi. Atau di sini ada di IHF di sini 9 pilar karakter. Ini organisasi. Mereka menyepakati nilai-nilai kebajikan itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun. Ini contoh-contohnya. Maka nggak ada patokan di nilai kebajikan. Ya. Gak ada patokan di nilai kebajikan selama itu memang kebajikan, bukan kejelekan. Itu menjadi nilai-nilai kebajikan yang mana nanti nilai-nilai kebajikan ini menjadi dasar bahwasanya ketika anak yang melanggar kita kembalikan ke situ. Yuk, keyakinan kita apa terhadap nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang tadi sudah disebutkan bahwasanya setiap manusia memiliki motivasi, setiap manusia memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu.
Maka di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini paling rendah. Ini paling rendah. Ketika kita misalkan datang tepat waktu, kita menghindari apa? Hukuman. Takut dihukum. Nah, apakah efektif? Ketika anak diem selama kita proses pembelajaran, nggak berisik, itu menghindari apa? Menghindari hukuman. Apakah itu efektif? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini di atasnya. Kalau tadi yang paling rendah, udahlah, yang penting mah gue nyaman. Yang penting di zona nyaman. Tuh, yang penting nggak bikin masalah. Nah, itu salah satu motivasinya. Nah, ini lebih tinggi lagi. Lebih tingginya apa? Rada mahal. Karena apa? Dia ingin mau melakukan sesuatu tapi harus ada balas jasanya. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini agak di atas. Bukan hanya sekedar hukuman yang dia hindari, tapi selain menghindari hukuman, dia butuh dibayar juga, butuh balas jasanya juga. Nah, apakah ini efektif? Maka dipelajari bahwasanya hukuman dan penghargaan ini perlu dipertanyakan keefektifannya. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, apakah itu efektif? Terkadang gini, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak juara 1, yang mendapatkan penghargaan itu 1 anak, yang mendapatkan hukuman berapa anak? Walaupun secara tidak langsung kita nggak ngomong kamu semuanya nilainya jelek, jadi nggak dapat hadiah, kita nggak ngomong itu enggak. Tapi ketika kita menampilkan anak, 1 anak juara di kelas, kita punya murid 36, 1 anak juara di kelas, 1 orang dapat penghargaan, 35 mendapatkan hukuman secara tidak langsung. Betul nggak? Yang nilainya peringkat 2, ya gua nggak dapet, beda 1 poin doang. Merasa terhukum nggak dia? Merasa terhukum. Nah, maka ini perlu dipelajari lagi antara penghargaan sama hukuman. Oke. Nah, ini 2 motivasi ini semuanya berasal dari luar diri kita. Berasal dari luar diri kita, ekstrinsik. Dan ini yang seharusnya kita hindari, yang tidak kita ajarkan kepada anak. Ya. Nah, yang terakhir, nah inilah yang kita tuju untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Itulah yang kita inginkan harusnya, dan yang bukan hanya kita ajarkan kepada anak, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mencoba menghargai diri kita sendiri dan coba kita apa sih yang kita inginkan untuk diri kita. Oke, selanjutnya kita masuk kepada keyakinan kelas. Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini yang harus dirubah dari paradigmanya. Seperti yang pertama, mengapa kita peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Itu kira-kira untuk apa? Untuk keselamatan, ya. Maka keselamatan inilah yang nilai kebajikannya. Kemudian mengapa kita ketika COVID waktu itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa nilai-nilai kebajikannya? Kesehatan dan keselamatan. Ya. Nah, ini cara berubah dari peraturan kelas ke keyakinan kelas adalah coba peraturan-peraturan apa, kita inventarisir dulu. Peraturan-peraturan apa yang kira-kira ada di kelas, dan itu semuanya hasil dari diskusi dengan anak. Setelah diskusi peraturan-peraturan itu kan pasti bab ini tuh, apa namanya, campur.
ada yang negatif, ada yang positif, negatif, positif. Nah semuanya nanti satu persatu kita rubah yang dari negatif menjadi positif. Nah di sini keyakinan kelas itu sifatnya gimana? Lebih abstrak dari peraturan, lebih abstrak. Misalkan peraturannya adalah jangan makan di kelas. Kira-kira kita membuat keyakinan kelas apa? Jangan makan di kelas. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Gimana? Mari menjaga kebersihan. Atau kelas 10 DPD 1 selalu menjaga kebersihan. Nah itu. Jangan makan di kelasnya, kita buang. Jangan telat ketika pembelajaran setelah jam istirahat pertama. Keyakinan kelasnya apa? Hadir tepat waktu. Kelas 10 TO1 selalu hadir tepat waktu. Oh iya 11. Di rumah ya sebagai wali kelas ya. Nah, itu lebih abstrak dan lebih universal. Ya, berupa pernyataan universal. Itu akan terbawa sampai mereka, dan kalau sudah membiasakan seperti itu akan terbawa. Daripada jangan telat ketika masuk kelas, itu mah nggak akan terbawa. Nah, ketika nggak punya kelas gimana? Betul, ya. Kemudian kalimatnya positif, tidak ada kalimat-kalimat negatif. Yang tadi, ya, kalau misalkan biasa dari anak tuh pasti kalimat-kalimatnya negatif semua. Karena ini masukan dari anak harus dua arah, ya, bikin keyakinan harus dua arah. Nggak boleh dari kita. Kita hanya menuntun. Nah, kita hanya menuntun sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara. Kita hanya menuntun, nggak bisa. Nggak bisa kita nanam padi, pengen panennya duit, nggak mungkin ya. Nggak ada pohon duit. Padi pengen panennya langsung beras. Iya, nah itu nggak bisa. Kita hanya menuntun aja. Kemudian singkat dan mudah diingat, ya. Dan selanjutnya mudah diterapkan. Dalam arti mudah diterapkan itu kita melihat kondisi lingkungan sekolah kita juga. Kemudian kontribusi seluruh warga kelas harus kontribusi, nggak boleh ada yang diam. Kemudian tinjau dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita tinggal meninjau. Meninjaunya pakai apa? Nah, nanti di akhir. Oke, selanjutnya, nah ini. Tentukan keyakinan kelas dari peraturan tersebut. Peraturannya adalah kembalikan barang yang dipinjam. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa yang dipinjam. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan dan bullying, menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya. Jangan terlambat masuk kelas, menghargai waktu. Kemudian terakhir jangan makan di kelas, menjaga kebersihan. Jangan. Oke. Selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Secara tidak langsung ini kita merasakan ini kita kembalikan ke diri kita dulu. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini sangat pondasi bertahan hidup ini. Ya, banyak orang-orang di penjara hanya karena survive. Itu apa sebenarnya? Ketika maling misalkan atau begal, apa sih kebutuhan dasar dia yang ingin dia penuhi? Yaitu bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar. Nah, sekarang setelah tadi kita mempelajari stimulus respon ke posisi kontrol, kita punya semuanya pasti punya kebutuhan dasar. Bagaimana kita rubah kebutuhan dasar itu menjadi positif untuk mencapai kebutuhan dasar itu, bukan hal-hal yang negatif. Contoh, misalkan
si Amru dia nggak bawa bekal, kemudian temennya si Andin lagi makan nih ketika jam istirahat, ya. Nah terus dia diambil sama si Amru makanannya. Kemudian si Andin lapor ke kita. Nah kira-kira respon kita gimana menanggapi laporan si Andin? Bu Raida gimana kira-kira? Ke si Andinnya atau si Amrunya? Ambil si Amrunya. Tanya dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Kalau Ibu Maria, kira responnya gimana, Bu? Tapi posisinya dua-duanya dipertemukan. Oke. Ya. Nah, yang tadi pertanyaan itu oleh Bu Raida sudah betul. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kita menggali kebutuhan dasar apa sih yang sedang dia mau mau capai. Kalau misalkan si Amru bilang, maaf Bu, saya lapar. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa itu? Bertahan hidup. Itu, ya. Nah, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Secara tidak langsung kita butuh namanya kasih sayang. Betul kok berkaya? Iya, kita butuh rasa ingin disayang dan juga ingin diterima, gitu. Ya, ingin diterima, ingin disayang dan ingin diterima. Nah, kalau dari kondisi tadi, misalnya si Amru jawabannya ini, ya saya senang aja Bu ngambil itunya, makanan dia, padahal nggak saya makan. Karena kan akhirnya dia lapor ke ibu, akhirnya ibu manggil saya kan, caper. Kalau jawabannya seperti itu, berarti kebutuhan yang dia ingin capai adalah, oh dia butuh kasih sayang, oh dia butuh pengen diterima di temannya. Nah, kemudian penguasaan, ya, ingin dianggap berkuasa, ingin dianggap kompeten. Nah itu kebutuhan dasar, ya. Jangan sampai kita memenuhi kebutuhan dasar ini dengan hal-hal yang negatif itu. Kemudian kesenangan, kemudian kebebasan, ya. Kesenangan ya senang aja. Kalau jawabannya senang aja, Bu, resep aja saya mah. Nah ini kebutuhan dasarnya itu kesenangan, ya. Oke. Selanjutnya dari kebutuhan dasar ini saya punya kuesioner, sebentar saya dulu. Ini pilih aja nomornya. Boleh, mau dicoret, dibuletin, disilang. Sudah Bapak Ibu? Ya, terlalu nunggu. Coba kita lihat sama-sama nomor 1 sampai 10. Kira-kira
Nomor 1 sampai 10 itu mencerminkan kebutuhan apa? Apa? Kasih sayang dan ingin diterima. Nah, coba ditandai dulu. 1 sampai 10 itu kasih sayang dan ingin diterima. Terus itu berapa? Positifnya, ya. Apa namanya? Poinnya ada berapa? Iya, skornya. 32. Oke, ditulis dulu di situ Bapak Ibu. 1 sampai 10 skornya berapa? Dan kebutuhannya adalah kasih sayang dan diterima. Selanjutnya nomor 11 sampai 20. Kira-kira kebutuhan apa tuh? Saya tidak suka membuat kesalahan. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Saya tidak suka perubahan. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Saya takut mencoba hal baru. Saya suka menjadi benar. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Jika tidak suka sesuatu berjalan, jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Jadi tidak suka kalau tidak sesuai sama keinginan. Apa? Kalau penguasaan masuk? Karena dia tidak suka membuat kesalahan. Jadi ingin selalu ingin menonjolkan dirinya. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Saya tidak suka perubahan. Gimana? Penguasaan masuk? Saya suka saya suka meja saya rapi, senang. Ya nggak sih? Campur-campur lah. Oke, yang 11 sampai 20 itu adalah penguasaan. Maka itu oleh berapa? Kemudian 21 sampai 30. Saya suka memilih pilihan. Saya adalah orang yang aktif. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Apa? Betul, kebebasan. Bahkan di sekolah apa? Kebebasan. Selanjutnya 31 sampai 40. Saya sering tertawa, saya memiliki koleksi, saya senang memberitahu lucu, yang terakhir berarti kesenangan. Oke, silahkan di skor. Selanjutnya, lihatlah hasil Anda. Dari 4 kebutuhan itu, mana yang paling besar angkanya? Apakah kebutuhan kasih sayang dan diterima, ataukah kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan? Kebutuhan mana yang paling tinggi? Apakah hasilnya sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan?
Kira-kira sesuai nggak? Oke. Nah, saya kira ini bisa menjadi salah satu apa namanya? Mengidentifikasi di awal kebutuhan anak-anak kita. Ya. Identifikasi di awal kebutuhan anak-anak kita. Setelah itu kita inventarisir si anak ini lebih condong kebutuhannya apa? Ini mungkin lebih kalau oleh kelasnya kebutuhannya apa. Jadi ketika dia punya masalah, paling gak jauh, jadi tak jauh-jauh dari kebutuhan dasarnya, gitu. Oke. Apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasar Anda sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Apa yang Anda rasakan bila kebutuhan Anda tidak terpenuhi? Pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara yang negatif? Nah, ini harus kita alihkan dari sesuatu yang negatif untuk memenuhi kebutuhan dasar, kita alihkan kepada yang positif. Nah, ini bisa kita praktekkan ke anak-anak kita, ya, khususnya sebagai wali kelas yang mana harus mengetahui setiap anak kebutuhan dasarnya apa. Kalau dari kebutuhan dasar itu, jadi setidaknya kita mengetahui lebih mendalam, oh posisi keluarganya itu seperti ini loh, kondisi lingkungannya seperti ini loh, ya. Kalau nanti misalkan ada masukan dari para wali kelas, kiranya udah banyak, udah persentase di atas 50%, kita perlu adanya diseminasi juga dengan orang tua. Kita akan melakukan itu, ya, karena memang ini semuanya harus berkolaborasi. Selanjutnya, posisi kontrol guru, ya, dimana mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah melihat dimana penghukum, ada posisi kontrol sebagai penghukum yang ketika ada anak pelanggar langsung dicerewetin. Nah, itu. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya. Ada yang sebagai teman, kemudian pemantau itu lebih pada konsekuensi. Nah, mungkin selama ini kita sebagai teman atau pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer itu dengan apa? Dengan yang tadi, kita harus tahu kebutuhan dasarnya. Kita harus tahu motivasi apa sih yang melatar belakangi si anak ini melakukan ini. Gitu. Nah, habis itu kita bawa ke keyakinan kelas yang kita yakini, yang kita sudah sepakati. Kita bawa ke sini. Sekarang coba Bapak Ibu kita sama-sama merefleksikan kita udah bisa di posisi kontrol yang mana. Kalau saya dulu waktu awal mempelajari ini, saya berada di posisi kontrol teman atau pemantau. Tapi di sini-sininya ya kita belajar naik menjadi teman. Sekarang saya sedang berusaha untuk menjadi manajer, posisi kontrolnya. Ya, jadi betul-betul kita mengetahui gali sampai dalam. Ya, sumur aja harus digali sampai airnya ketemu, dan itu dalam. Betul nggak? Nah, anak pun harus digali sampai dalam. Ya, harus digali. Itu sangat permasalahan anak sangat kompleks ketika kita tahu sampai dalamnya. Ya, Bapak Ibu sudah pengalaman masing-masingnya ketika memang sudah tahu sampai dalamnya dan pasti iya ya, oh ternyata kayak gini ya. Ya bisa lebih ya. Anak-anak KCS ternyata kayak gini ya kalau kita udah terdalamnya ya. Gitu. Nah itu sangat kompleks. Nah dari situlah kita coba bangun dengan disiplin positif tadi. Oke. Yang terakhir adalah cara menanganinya dengan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, validasi tindakan. Keyakinan kelas tadi buat apa sih ini tadi? Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu untuk apa? Untuk menanyakan keyakinan. Ya. Oke.
Saya mau panjang lebar biar kita nonton aja. Ini akun saya Bapak Ibu, jangan lupa di subscribe baru 2 ya Istrinya masih apa ya? Saya masih saja. Saya subscriber saya masih. Oke, ini Rame-rame dan berangkat. salah satu tugas tentang segitiga restitusi. Aku udah Jelas yang pertama. Ya untuk terima kasih ya. Setelah saya lihat hasil ini, sekarang saya terima kasih ya. Setelah saya lihat hasil dari seminar tadi, memang yang lebih ini saya sangat apresiasi sebenarnya kamu hari ini. Tapi hanya apakah hasil itu hasil dari kajian kamu sendiri? Siapa? Karena ya kalau itu ya saya pun masih melakukan itu tidak itu jika saya melakukan hal itu mengenai kesininya saya pikir bahwasanya contoh itu bisa mengikuti sejumlah dalam diri saya. Maka sebab itu saya pun inisiatif untuk menghilangkan kebiasaan contoh ini karena saya sadari bahaya depannya untuk masa depan. Oke, nah sekarang saya yakin sih kamu mencoba itu pasti ada alasannya yang berbeda. Kalau mau boleh kamu, apa sih alasan kamu itu? Oke, kalau begitu sampai pada sebutan yang sama. Nah, sekarang kira-kira untuk memperbaiki kejujuran itu sendiri apa yang akan kamu perlukan? Mencontohkan itu. Dan alasannya berbeda. Kalau mau boleh tahu apa sih? Oke,
kalau gitu kamu mau memperbaiki mencontekan itu? Nah, sini kita tanya. Nah, jadi kemauannya dari diri mereka mencontek itu kira-kira apa yang kami yakini dari perbuatan mencontek? Saya awal dari kehidupan. Ya jujur ya, saya kalau itu berarti kita kejujuran di dalam diri kita. Nah sekarang kira-kira untuk memperbaiki kejujuran itu sendiri apa yang akan kita perlukan? Saya akan memberi waktu untuk belajar, lalu saya berusaha semampu saya untuk asesmen. Karena saya yakin kejujuran sangat penting bagi teman saya dan bakal jadi modal juga bagi teman saya. Karena kan sebenarnya saya nggak kerja ya. Nah, kejujuran itu sangat penting dan modal utama setiap orang dalam menjalani kehidupan atau bekerja. Nah sekarang saya menjelaskan bisa tahu tadi kemauan memperbaiki. Nah saya yakin kamu sanggup untuk melakukan itu demi semua demi masa depan kamu dan juga untuk menyenangkan orang tua kamu dan keluarga kamu, karena masa depan seseorang itu ada pada diri mereka masing-masing. Maka posisi kontrolnya yang bisa mengontrol dari diri mereka masing-masing ya. Maka saya sangat apresiasi, silakan kita melakukan apa yang akan kamu perbaiki. Nah pada intinya adalah kita menjalin anak untuk mau dari diri mereka sendiri ya, dari perubahan itu. Nah itulah manajer. Jadi yang pusingnya itu adalah membuat pertanyaan berartinya, itu yang agak sulit bagi saya. Itu aja saya melihat di laptop pertanyaan berartinya. Nah ini harus, tapi di awal sih kalau misalkan nanti udah biasa pun kita akan udah keluar sendiri gitu. Kira-kira pertanyaan berarti ini apa? Yang pertama untuk menstabilkan identitasnya. Identitasnya agak gampang, kayak kita nggak apa-apa kok ngelakuin salah, bapak itu pernah dulu. Walaupun kita nggak pernah nih, walaupun kita nggak pernah ngelakuin itu, tapi nggak apa-apa untuk menstabilkan. Kadang ketika anak merasa sama kan udah nyaman kan, itu yang itu. Kemudian validasi tindakan yang salahnya, gimana pertanyaannya yang lebih berarti. Kemudian yang terakhirnya tadi itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, balik lagi ke keyakinan. Entah itu keyakinan kelas atau keyakinan nilai kebajikan yang memang setiap orang udah punya itu. Ya, oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dalam arti di sini adalah, yuk kita sama-sama kita yang kita lakukan ini adalah semuanya untuk murid, ya, bukan untuk diri kita pribadi, bukan untuk pimpinan, bukan untuk siapa-siapa, tapi kita lakukan itu untuk murid dan kita berdayakan murid itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan di diri mereka, bukan apa yang kita inginkan, ya, biar mereka lebih dewasa. Baik, mungkin itu. Kalau ada yang mau bertanya, ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Saya kira nanti kita sharing lagi untuk lebih meningkatkan kompetensi lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.